Dalam video ini saya hanya ingin sedikit menambahkan penggunaan fungsi pembulatan seperti ini. Ingin saya terapkan pada program aplikasi lain. Dalam hal ini saya ingin menerapkan pada Microsoft Access. Kode ini cukup di copy. Kemudian saya buka aksesnya, saya buatkan database baru di sini. Kemudian tabel ini yang ada ini saya tutup tanpa saya modifikasi. Kemudian saya buatkan tabel baru. Akan saya buat tabel kira-kira mirip seperti ini ya. Jadi ada kolom harga beli, ada kolom dinaikkan 10%, dan harga jual yang dibulatkan dengan fungsi pembulatan tadi. Jadi pertama ada harga beli. Tipe datanya currency. Ya, saya hanya perlu membuat satu field saja di sini. Saya simpan. Dan tidak perlu primary key di sini. Kemudian saya buka tabelnya. Harga-harga yang di sini cukup saya copy saja dari Excel sini. Saya copy lalu saya pastekan di sini. Nah, kemudian untuk menaikkan 10%, maka di sini diperlukan query ya. Saya buatkan query-nya dari table 1. %, dinaikkan 10%. Nama fieldnya misalnya naik ya, naik dengan rumus harga beli dikalikan dengan 1,1. Bisa dilihat di sini hasilnya. Nah, seperti ini 264544. Ya, sama ya. Cuman di sini tuh mengalami pembulatan ya. Nah, kemudian untuk membuatkan rumusnya ini kita manfaatkan fungsi bulat yang telah dibuatkan di sini ya. Tadi sudah di copy. Nah, kode ini kita copy di dalam Access, kita buatkan dalam bentuk objek modul ya. Jadi di sini create makro modul. Nah, di sini ini tadi tinggal di copy saja. Sorry, mati ya. Ya, saya copy ulang. Saya pastekan di modulnya. Nah, seperti ini. Perlu diingat di sini pada fungsi bulat memiliki 4 parameter ya. Jadi nanti pertama kita harus memasukkan nilai yang akan dibulatkan,
kemudian tentukan posisi digit pembulatannya. Ketika metodenya, metode sini adalah ini mengacu ke sini ya, jadi metodenya itu pembulatannya itu normal, naik atau turun ya kalau ngikutin ini. Untuk menentukan metodenya, pada penggunaan di dalam akses nanti untuk menentukan metodenya, masukkan angka 0 untuk metode normal, angka 1 untuk metode atau caranya atau pembulatannya itu naik, dan masukkan angka 2 kalau ingin dibulatkan secara turun, dibulatkan ke bawah ya. Jadi di sini untuk parameter ketiga bisa dimasukkan angka 0, 0, 1 atau 2 ya. 0 untuk normal, 1 naik, 2 untuk turun. Kemudian untuk basisnya, maka di sini pilihannya ada 4. Kalau ingin membulatkan basis 5, nanti masukkan angka 0. Kalau ingin basis 25, masukkan angka 1. Kalau ingin basis 2, masukkan angka 2. Kalau ingin basis 10, masukkan angka 3. Sebenarnya pada akses ini barangkali untuk basis 10 nganggur ya, tapi nggak apa-apa karena ini tadi cuman copy saja. Nah, untuk mengetes apakah ini ada yang salah atau tidak, lakukan debug ya. Compile database 4. Nah, di sini ada yang salah. Kenapa? Yang jelas objek ini tidak ada ya. Jadi ini dihapus. Ada yang beberapa harus dihapus. Nah, ini ada form load, yang jelas di sini tidak ada form, jadi ini dihapus. Ini prosedur ini dihapus, tetapi di sini nih masih dibutuhkan. Ini sepertinya perlu dipindahkan ke sini ya. Saya pindahkan ke dalam fungsi. Saya pindahkan ke dalam prosedur fungsi di sini misalnya. Nah, sudah ada. Berarti ini bisa dihapus, di save ulang. Nah, ini modulnya harus disimpan ya, di save aja, termasuk menyimpan query-nya. Query 1 modul 1. Kemudian saya coba fungsi bulat tadi saya terapkan di sini ya. Saya coba terapkan di sini. Caranya begini. Kalau hafal rumusnya bisa langsung ditulis, tapi kalau tidak ini bisa dengan cara klik kanan, kemudian build. Kemudian kita cari fungsinya di sini ya, function, fungsi yang ada di database 4. Tadi fungsinya ada di dalam modul ya, tapi rupanya fungsi yang ada di modul 1 ini belum bisa diakses ya. Kita lihat apa yang salah. Jadi kembali lagi ke modulnya ya.
Jadi kesalahannya di sini nih. Jadi masalahnya fungsi ini tidak bisa diakses keluar ya, tidak bisa diakses dari luar. Jadi dengan private seperti ini, fungsi bulat ini hanya bisa dikenali di dalam modul ini. Jadi agar bisa dikenali dari luar, ini harus diubah jadi public. Nah seperti itu juga termasuk ini ya, kita jadikan public. Coba di compile lagi ya, nggak ada masalah, tutup lagi. Dicoba lagi di sini, klik kanan build function database 4. Nah ini dia ya. Kolom pertama harga beli, kolom kedua naik. Nah kolom ketiga ini apa? Harga jual ya misalnya ya. Kita buat di sini harga jual. Harga jual titik 2. Kemudian ini double klik bulatnya. Nah seperti itu. Nah ini seharusnya nggak ada. Ini dihapus. Jadi harga jual itu adalah pembulatan harga jual ini adalah hasil pembulatan dari fungsi bulat. Nah pertama adalah kita masukkan parameter pertama, kita masukkan angka yang akan dibulatkan, yaitu kolom naik ya. Kemudian posisi digitnya misalnya minus 5 ya. Di sini posisi digitnya minus 5. Caranya di sini dibulatkan, misalnya ingin dibulatkan ke atas ya, dibulatkan ke atas. Naik ya, ini ke atas berarti 0 1 2 ya, jadi 1 ya. Jadi ini 1. Kemudian basisnya basis 25 misalnya, basis 25 berarti 0 1 2 3 gitu ya, 0 1 nih 1, jadi 25 itu 1. Nah itu kalau udah oke. Saya simpan lagi, kita tes, lihat datasheetnya. Nah ini ya, jadi kelipatan 25.000 ya. Supaya jelas, formatnya saya beri mata uang ya, ini currency. Ya seperti ini, kelihatan di situ ya, kelipatan 25, dibulatkan ke atas ya, 64 jadi 75. Nah itu naik. Saya coba tambahkan beberapa baris lagi. Saya akan membuat nomor acak dengan fungsi random ya. Fungsi random itu akan menghasilkan angka kecil 0, berapa ya, di bawah angka 1. Untuk mendapatkan nilai dalam jutaan ini
mesti dikalikan dengan angka yang besar. Nah, seperti itu. Nah, dalam puluhan juta ya. Untuk menghilangkan komanya, tambahkan fungsi int. Nah, seperti itu. Saya copy aja. Kemudian ini saya copy, saya pastekan di sini. Saya pastekan di aksesnya. Nah, ini ya hasil pembulatannya, kelipatan 25. Ya, sekian. Terima kasih.